WIB itu sudah hampir pukul 9 ya. Ya, kita mulai aja, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita berjumpa lagi di ini agenda diskursus Ramadan keempat. Di mana sebelum-sebelumnya kita sudah pernah berdiskusi, di mana setiap malam Rabu itu kita diskusinya tematik, di mana mengulas tentang intelektual di dalam dunia Islam. Nah, dan pada hari Jumat ini kita memang khusus untuk kedepannya, insya Allah kita sama-sama ngaji kitab, kita bedah kitab gitu. Mungkin nanti setelah ini selesai, mungkin ntar kita bedah kitab yang lain lagi gitu. Nah, untuk menghemat waktu, saya perkenalkan saja untuk teman-teman yang belum sempat bergabung sebelumnya terkait pembicara kita pada ngaji kitab hari Jumat ini, yakni Mas Ilham Ul Azmi Hasri. Beliau sekarang sedang menempuh studi di Al-Azhar di Mesir. Untuk jurusannya, jurusan apa Mas? Mas Ilham? Ya, jurusan insya Allah tafsir. Oh ya, semoga Tafsir. sukses selalu. Ya, baik. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan. Silahkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi kiram ajma'in. Yang saja Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fi mala'ila ala ila yaumiddin. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'a. Qala musannifu wa syarihu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim wa ulumi masyayikhihim wa masyayikhina fid dharain amin. Sebelumnya sudah kita bahas kemarin ke tamhid dulu kan, ke pembahasan awal dari mukadimah dari bidang tasawuf. Mungkin sedikit pengenalannya bagi teman-teman yang baru ikut di Risalah Qusyairiyah ini. Itu adanya ini kitabnya. Ada itu tahun pada abad ke-4 Hijriah sekitar pada abad ke-5 sekitar 500 sekian Hijriah, yang dikarang oleh Imam Abul Qasim Hasan Al-Qusyairi Asy-Syafi'i An-Naisaburi. Jadi beliau merupakan seorang ulama sufi yang banyak lahir pemikiran-pemikiran baru pada masanya gitu, dan mengkritik beberapa pemikiran yang dianggap melenceng dari jalur tasawuf. Adapun salah satu penyebab gitu hasil dari Risalah Al-Qusyairiyah ini, beliau itu merupakan Risalah Qusyairiyah ini merupakan hasil dari kejadian kenyataan pada kehidupan beliau waktu itu, di mana orang-orang banyak yang menganggap diri berzuhud gitu, zuhud yang disalahpahami lah, sampai ya mungkin dalam ampasnya gitu, dalam kelihatannya itu dia dalam berpakaian dia berzuhud, tapi senantiasa dia pada hakikatnya gitu, pada sifat khuluqiyahnya itu dia tidak menampilkan, merepresentasikan sifat dari zuhud itu. Langsung saja. Dan di sini salah satunya beliau menggunakan manhaj robbani gitu, yang dimana bagaimana mengembalikan tasawuf itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi gitu. Amalan yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat dan para ulama salafus saleh. Langsung saja. Kalau kemarin sudah kita bahas pengertian tasawuf, nah sekarang sebelum masuk ke maqamat dan al-ahwal. Jadi maqamat dan ahwal itu dia kayak ntar kita bahas maqamat dan ahwal. Nah, jadi sebelum masuk ke situ, kita masuk ke pembahasan syariat wal haqiqah. Jadi syariat dan hakikat. Apa itu syariat? Sini dikatakan oleh beliau adalah syariatu amrum bil tizamil ubudiyah. Jadi syariat itu bagaimana kita melaksanakan apa yang sudah disyariatkan, yang sudah diwajibkan gitu oleh Allah. At-taklifi gitu. Kita sudah
dibebankan oleh Allah, maksudnya dibebankan sebuah hukuman gitu, sebuah syariat. Maka dikatakan syariah amrun biltizamil ubudiyah. Bagaimana kita melakukan kewajiban kita al-lazim, kewajiban kita kepada sang pencipta gitu. Nah, adapun wal haqiqah katanya sini al-musyahadatu ar-rububiyah. Musyahadatu rububiyah. Al-musyahadah, persaksian gitu atas sang pencipta. Nah, kenapa di sini dikatakan musyahadatu rububiyah? Bersaksi di sini syahadah gitu kan. Bersaksi di sini kalau kita artikan itu melihat. Nah, kenapa dikatakan melihat di sini? Melihat sang pencipta. Nah, yang dimaksud melihat di sini hakikoh itu bagaimana kita kan kalau kita lihat dari dua kalimat syahadat kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sering setiap sholat kita lantunkan kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan saya bersaksi bahwa tidak ada bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kata bersaksi di situ memiliki bisa dikatakan sebuah keyakinan, yaitu a'la al-i'tiqad gitu. Dia keyakinan yang paling tinggi itu pada saat bersaksi gitu. Kenapa? Nah, sekarang untuk menjawabnya itu saya akan memberikan kisah ini di luar dari kitab Risalah Syariah. Adanya di kitab Fathul Rabbani, karangan dari pemilik dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi di situ dikisahkan ada seorang soleh yang diberikan pertanyaan. Jadi begini pertanyaannya. Kaifa ta'budullah wa anta la tarah. Bagaimana kamu bisa menyembah Allah gitu, sedangkan kau sendiri tidak dapat melihatnya, katanya. Orang soleh ini menjawab, ya, memberikan jawaban yang menghasilkan sebuah pertanyaan lagi gitu. Kaifa ta'budu wa ana la tarah gitu. Laula arahu ma abadtuhu, katanya. Jika aku belum bisa melihatnya, bagaimana aku menyembahnya, kan? Terus bagaimana engkau lantas bagaimana engkau melihatnya, katanya, ditanyakan semua orang itu lagi. Maka orang soleh itu menjawab, annani arahu laisa bi'ainil ra'si, katanya. Bahwasanya aku melihatnya itu tidak menggunakan mata kepalaku gitu. Fa innani arahu bi'ainil iman. Bi'ainil iman. Jadi binuril iman. Bahwasanya aku melihatnya itu tidak menggunakan mata kepala, tapi melihatnya menggunakan cahaya iman. Maka di sini kita representasikan kepada bagaimana seorang yang buta di dunia itu belum tentu tidak selamat gitu. Karena jika kita lihat banyak orang yang buta di dunia, tapi dia mata hatinya itu terbuka. Alhamdulillah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayahnya. Dan ada banyak sekali orang yang dapat melihat Rasulullah, dapat melihat pada zaman Rasulullah SAW. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal dan lain sebagainya. Mereka semua itu dapat melihat Rasulullah, dapat melihat dengan mata kepala, tapi mereka qadarullah tidak melihat dengan mata hati. Siapa sosok dari Rasulullah di situ? Mereka tidak melihat dengan mata hati. Maka di sini dikatakan musyahadatul rububiyah. Nah, dan di sini katakan pada Syekh Al-Qushairi, Imam Al-Qushairi, fa kullu syari'ah ghairu muayyadah bil haqiqah fa ghairu maqbul gitu. Maka setiap syariat gitu yang tidak diikatkan dengan hakikat gitu, maka dia bisa dikatakan tidak makbul gitu, ya terima. Maka bagaimana kita bisa representasikannya di sini? Bagaimana kita bisa beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Dan jika kita tidak bisa melihatnya, ketahuilah, tanamkan pada hati kita bahwasanya fa innahu yara. Fa in lam tarah, fa in lam tarahu, apabila kamu belum bisa melihatnya, misalnya belum
ada namanya nanti tajalli gitu. Fa innahu yara, fa innahu, kita tanamkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat gitu. Nah, fa syari'atu ja'at bi taklifil khaliq wal haqiqah in ba'u an tasrifil khaliq. Syariatu an ta'budu wal haqiqah an tashhad, an tashhada, an ta'bada wa tari wal haqiqah an tashhad. Maka bahwasanya syariat itu bagaimana kita menyembah, melaksanakan syariatnya, dan hakikat itu bagaimana kita dapat melihatnya gitu, menyaksikannya, menyaksikan dari lebih baik dari adil, namanya adillatul kauniyah, nanti ada namanya adillatul aqliyah, dalil-dalil kaun, dalil-dalil kaun itu dalil ciptaan, bagaimana kita merepresentasikan indahnya alam ini, bahwasanya indahnya alam ini paling memiliki bagaimana kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala dari keindahan alam tersebut. Nah, wa syariatu qiyamu bima amrun wal haqiqatu syuhud lima qada wa qadr wa akhfa wa azhar. Sami itu Ustaz Aba Ali Al-Daqqaq rahimahullah yaqulu qauluhu iyyaka na'budu hadzu syariah wa iyyaka nasta'in iqraru bil haqiqah. Nah, jadi pada kata Al-Fatihah itu kita tetap lanjutkan kan iyyaka na'budu, iyyaka na'bud gitu. Itu bagaimana kita menjaga syariat gitu. Saat kita mengatakan bahwasanya kepadamu lah kami menyembah wa iyyaka nasta'in, dan pada kamulah kami mohon pertolongan gitu. Kami bergantung, berserah diri gitu. Iqrar bil haqiqah itu merupakan kalimat pengikraran pada hal hakikat gitu. Wa'lam anna syari'atu wa haqiqah min haitsu innaha wajabat bi amri wal haqiqah aidan syari'atu wa min haitsu innal 'arif bihi subhanahu aidan wajabat bi amri. Nah, jadi kalau untuk pembahasan syariat dan wal haqiqah ini lumayan panjang, tapi di sini sekedar secara ringkas disampaikan oleh Imam Syairi, karena ada nama kitab namanya Talazum Baina Syariati wal Haqiqah. Ini kitabnya ada sekitar 400 halaman kalau misalnya. Jadi di sini ada kata wakana at-Tusi. Nah, Imam Tusi di sini ada ditampilkan perkataan dari Imam Tusi fi hadan nas qad arada ayya rifat tasawuf bi annahu yashtamilu ala anasir khamsah. Jadi bahwasanya kata Imam, nukil dari kata Imam Tusi. Imam Tusi ini di sini untuk riwayatnya beliau pada masa kapan itu belum, ini dari syarah dari Imam Az-Zakaria Al-Ansari. Jadi lupa saya ini sampaikan. Jadi Risalah Al-Qushairi ini, yang Risalah Al-Qushairiyah ini diperjelas oleh Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi beliau merupakan seorang imam yang hidup pada masa Imam Suyuti. Beliau bisa dikatakan ulama yang mutafannin gitu. Ada pada setiap bidang ilmu gitu. Jadi beliau di sini mensyarah lagi dari perkataan, dikaitkan dengan perkataan Imam Tusi bi annahu yashtamilu ala anasir khamsah. Jadi bahwasanya tasawuf itu terdiri dari 5 unsur gitu. Yang pertama al-ilmu wal amal wa tahaqquq wal wajdu wal tahaqquq wal wajdu wal fana gitu. Jadi ilmu tasawuf ini berkaitan dengan 5 unsur. Yang pertama itu ilmu dan amal, dan yang kelima itu at-tahaqquq, al-wajdu wal fana. Tahaqquq itu bisa kita artikan kebenaran gitu, gimana ya, tahqiq, untuk menyampaikan ke bahasa Indonesianya itu pembenaran atau ta'kid gitu, pengakidan, keyakinan gitu, bahwasanya antara wujud dan fana itu ada gitu. Al-ilmu billahi bi ahkamihi, dan ilmu yang mengantarkan kita, yang menjadi wasilah kita menuju hukum-hukum Allah. Ay ilmu bima yatahaqqaq bil aqidah wa syariah, yaitu ilmu yang berkaitan dengan syariat dan akidah dan syariat gitu. Wal amalu bi muqtada hadzal ilm. Ay tatbiqul amali li ahkam syariati fil waqi' wa tahaqquq bima isti'malahum Allah fihi minal ilm. Nah, yang kelima itu, yang selanjutnya itu at-tadzawwuq, jadi rasa gitu. Bagaimana
kita merasakan lima kasyafa lahum min asrari syariah. Bagaimana kita merasakan sebuah rahasia-rahasia yang tersimpan pada syariat, pada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita kaitkan lagi, itu kalau perasaan itu lebih kepada nafsi-nafsi gitu, diri sendiri lah. Karena ad-dzauqiyah katanya itu, la yastati an yuqima wasfahu bil qawli wal kitabah. Bahwasanya perihal rasa, setiap hal yang berkaitan dengan rasa itu tidak mampu didefinisikan melalui lisan maupun tulisan. Langsung saja. Nah, sekarang kita mulai masuk ke al-maqamat. Sekarang apa sih maqamat dan apa itu ahwal? Nah, jadi sedikit aja ya, maksud mungkin dulu. Jadi saya di sini ngambilnya per ini aja, per apa yang berkaitan dengan apa suku bahasa kita pada malam hari ini, insyaallah al-maqamat, tentang maqam, derajat di sini. Wal maqam ma yatahaqqaqu bihil abdu bimanazilatihi. Jadi al-maqam itu bisa dikatakan, bisa diartikan di bahasa Indonesia-nya itu derajat gitu. Derajat yang diraih oleh, yang digapai oleh seorang abd gitu, seorang hamba setelah melalui berapa jalan gitu, berapa al-mujahadah gitu, berapa ini mujahadah di sini, berapa kesungguhan gitu, berapa derajat yang diraih oleh seorang pada saat bertasawuf gitu. Famaqamu kullu ahadin mawdu'u iqamatihi inda dzalik wa ma huwa mustal biriyadatihi gitu. Diraih dengan berkecimpung pada, kan tasawuf itu bisa dikatakan riyadatul badaniyah, bagaimana latihan lah, sebuah latihan untuk menjaga mengekang gitu, menjaga apa yang mengekang ruhnya gitu. Karena syahwat itu sendiri gitu. Syahwat itu sebenarnya nggak mesti dalam hal yang negatif gitu. Syahwat ini dia dalam hal negatif apabila digunakan pada hal yang ditujukan pada hal yang negatif gitu. Bahkan syahwat itu bisa bernilai ibadah. Ya sudah jelas apabila sudah terkekang pada syariat gitu. Jadi syahwat itu sendiri tidak senantiasa menjadi buruk gitu, menjadi sesuatu yang buruk. Nah, jadi seorang yang sudah mampu mengendalikan syahwatnya, gitu, maka dia sudah bisa dikatakan orang yang sudah terlepas gitu dari ruhnya, sudah terlepas, bebas dari kekangan syahwat tersebut. Nah, sehingga kita berpuasa ini, kita juga bisa dikatakan melatih syahwat kita, syahwat yang mengekang jasad kita, mengekang ruh kita. Nah, itu aja langsung. Sekarang al-maqam wa al-iqamah al-mudkhal bima'na al-idkhal, al-mukhraj bima'na al-ikhraj. Jadi yaitu maqam itu sebuah derajat yang diraih oleh orang ulama sufi, seorang sufi yang setelah melalui berapa step. Nah, berbeda dengan al-ahwal atau hal. Hal itu merupakan keadaan seorang pada saat itu. Jadi dia kalau di sini dikatakan bahwasanya al-maqamat al-makasib katanya. Jadi maqamat itu merupakan sebuah hal yang dia raih dengan usaha gitu. Sedangkan hal di situ, hal itu dikatakan al-mauhibah, merupakan sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tegaskan lagi bahwasanya al-maqamat di sini, maqam di sini derajat ulama tasawuf sufi yang sudah melaksanakan beberapa riyadatul badaniyah, beberapa step-step usaha untuk menyampaikan. Ya. Apa? Ya.
Nah, jadi wal ahwalu mawahib katanya. Wal maqabat wal maqamat al makas. Wal ahwal tati min ainil jud wal maqamat tahsilu bi badlil majhud. Nah, jadi keadaan seorang tasawuf itu dia antara keadaan dan derajat gitu. Sekali lagi derajat itu adalah sebuah hal yang sudah dicapai, kedudukan gitu, tempat manzilat yang sudah dicapai oleh seorang tasawuf, seorang sufi setelah melaksanakan berapa hal rangkaian seperti misalkan dia berzuhud, dia warok di situ, maka di situ ada makam-makamnya nanti. Nah, langsung saja kita masuk ke taubah, makam taubah. Ya, jadi kita perlu diketahui sendiri pada makom di situ ada nanti yang namanya tahalli, ada takhalli, dan ada tajalli. Jadi tahalli itu bagaimana kita takhalli dulu. Takhalli itu bagaimana kita mengeluarkan takhalli an masyaallah katanya. Bagaimana kita mengosongkan diri gitu. Mengosongkan diri dari selain Allah. Jadi kita tidak jadi seorang tasawuf, seorang sufi pada saat mencapai takhalli di sini, dia benar-benar tidak ada pikiran, benar-benar berusaha untuk tidak memikirkan suatu hal yang kecuali Allah. Dan ada namanya tahalli, pengisian diri dari yang baik-baik gitu. Contohnya seperti kita berzikir dan sebagainya, kita kalau dalam ilmu tasawuf itu dikatakan mengisi diri dengan hal yang baik gitu. Dan ada nanti setelah mencapai dua ini, setelah riyadhah namanya, setelah berusaha terus dia tahalli dan takhalli, maka nanti dia ada namanya tajalli. Bagaimana dia disingkap gitu, hijab bainahu wa bainallah. Jadi dia akan bisa dikatakan dapat melihat Allah, ma'rifatullah. Ke taubat. Kita masuk ke makam taubat. Nah, jadi perlu diketahui sendiri pada masa awal tasawuf itu kenapa ada ini bagi yang sudah bagi yang baru ikut gitu. Tasawuf itu bisa dikatakan pada awal-awal itu ada itu karena pada masa dinasti Umayyah gitu, banyak orang-orang yang menyalahgunakan, yang menganggap bahwasanya yang lebih fokus pada kehidupan dunia gitu. Nah, pada masa itu banyak orang-orang sufi yang berulah gitu, dan untuk berkholwat. Jadi ada namanya nanti uzlah dan kholwat gitu. Pada ilmu tasawuf ini namanya uzlah dan kholwat. Uzlah itu bagaimana perjalanan seorang untuk mengasingkan diri gitu, untuk mencapai kholwat. Kholwat itu pengasingan diri, proses mengasingkan diri, sudah jauh dari keramaian, maka dikatakan kholwat. Uzlah itu proses perjalanan dari tasawuf itu dari sufi itu untuk melaksanakan kholwat. Langsung kita ke bab taubah. Nah, kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surah An-Nur ayat 31. Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu menjadi orang yang muflih, orang yang beruntung, yang tidak merugi. Akhbarana Abu Bakrin Muhammad bin Al-Husain bin Faruq rahimahullahu taala. Akhbarana Ahmad bin Mahmud bin Kharraz qala haddatsana ini hadis. Haddatsana Muhammad bin Fadl bin Jabir qala haddatsana Sa'id bin Abdullah qala haddatsana Ahmad bin Zakaria qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perawinya qala sami'tu Anas qala yaqul at-ta'ib min dzambi kaman la dzanab kana kaman la dzanban lah wa id ahabballahu abdan lam yadurruhu dzamba thumma tala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Rasulullah, wa ma'alamatu taubah qala an-nadam. Nah, jadi dikatakan di sini bahwasanya pada masa itu Rasulullah SAW berkata at-ta'ib min dzambi,
kaman la dzanban lah. Wa id ahabballahu 'abdan yadurruhu dzanban. Benar. Jadi seorang yang bertobat itu, bertobat dari dosa-dosa, kamanlah dan banlah, senantiasa yaitu nah ini kembali lagi ke proses di mana bahwasanya taubat itu memiliki nanti ada namanya 3 makam gitu. Ada namanya 3 step gitu. Yang pertama ada taubah, ada inabah, dan ada namanya al-aubah. Nah, jadi taubah ini ya sebagaimana kita bertaubat dan kita mengetahui bahwasanya kita memiliki dosa gitu. Kita bertobat. Dan yang dikatakan bahwasanya al-inabah di situ proses pada untuk mencapai aubah. Aubah itu dikatakan bahwasanya seorang yang bertaubat itu tanpa aubah itu bisa dikatakan orang yang bertaubat tanpa mengharapkan sebuah thawab gitu, tanpa mengharapkan sebuah hasil gitu, hasil dari setelah dia bertobat itu dia benar-benar sudah tidak mengharapkan imbalan gitu. Dia sudah tidak mementingkan kayak misalkan surga dan neraka. Dia lebih kepada ridho apabila dia diridhoi di surga maka dia ridho gitu. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala meridhoinya di neraka maka dia ridho. Maka dikatakan al-aubah di situ. Dia tanpa lighairi ruhbatan min Allah. Jadi tanpa ada rasa ruhbah min aqaibil al-akhirah. Jadi dia tanpa ada rasa takut akan siksaan gitu, siksaan api neraka. Dia memang benar-benar sudah bertaubat tanpa memedulikan pahala atau hukuman gitu, hukuman yang sudah sebagaimana yang sudah dirisalahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad pada Al-Qur'an gitu, pada pengwahyuan. Maka di sini kan dikatakan bahwasanya Imam Busairi mengatakan at-taubah awwalu manzil min manazil salikin. Bahwasanya taubat ini merupakan awal dari makom, awal dari derajat seorang yang mencoba untuk bertasawuf itu. Kenapa? Karena taubah di sini bisa dikatakan dia at-takhalli, dia mengosongkan diri, dan bisa juga dikatakan dia tahalli, dia mengisi dirinya dengan sesuatu yang baik. Maka fatobah ruju amma kana madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmud fihi. Bahwasanya taubat itu bagaimana dia kembali dari suatu hal yang tercela, madmuman fi syar'i ila ma huwa mahmud fihi, kepada suatu yang dicintai, yang dipuji pada pensyariatan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadbu taubah. Bahwasanya taubat itu sebuah hal yang bisa dikatakan ya hal yang sangat-sangat terpuji. Jadi memang untuk dalil-dalil taubat itu banyak sekali gitu. Ya, tadi sudah kita sampaikan watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Rujuk, kembalilah, ruju'an madmuman fihi gitu. Kembalilah dari hal-hal yang tercela gitu. Makna taubat itu, kembalilah dari hal-hal yang tercela. Wa arrujuk min madmuman fi madmuman fi syar'i ila mahmud fi, kembali kepada sesuatu yang terpuji, pada sesuatu yang indah pada hal syariat. Dan juga dikatakan waja'a biqalbin munib, dan datanglah dengan hati yang munib, yang sudah bertaubat gitu. Nah, jadi di situ kalau inabah itu masuk ke kategori inabah katanya. Sifatul auliya al-muqarrabin waja'a biqalbin munib, inabah. Wal aubah sifatul anbiya wal mursalin. Nah, jadi taubah itu ya bisa dikatakan hal yang dapat kita temui pada saat kita inilah taubat. Bagaimana kita bertaubat setelah melaksanakan, kita mengakui diri kita berdosa gitu, tidak lepas dari dosa. Adapun inabah di sini lebih kepada taubat yang dilakukan oleh para
wali-wali Allah. Dan adapun aubah di sini sebuah hal yang dilakukan oleh para anbiya, sifatul anbiya wal mursalin. Kenapa? Karena anbiya dan mursalin ini merupakan orang-orang yang bisa dikatakan maksum, al-ismah, memiliki terlindung dari dosa-dosa. Maka di sini dia sudah mengetahui dirinya tidak berdosa gitu, tapi tetap bertaubat gitu. Tadi masuknya di al-aubah. Nah, masuk yang kedua itu ada babul mujahadah. Qala Allah Ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Surat Al-Ankabut ayat 69. Wahai orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh gitu. Fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Di orang-orang yang bersungguh-sungguh itu akan diberikan sebuah kemenangan gitu. Wa innallaha lama'al muhsinin. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang senantiasa melaksanakan amal baik gitu. Akhbarana Abul Husain Ali bin Ahmad al-Ahwazi qala akhbarana Ahmad bin Ubaid as-Saffar qala akhbarana Al-Abbas ini lagi hadis juga. Qala akhbarana Ibnu Kasib qala akhbarana Ibnu Unaybah an Ali bin Zaid an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri qala sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an afdal jihad faqala kalimatu adlu 'inda sultani ja'ir fadama'at aina Abi Sa'id. Nah, jadi dikatakan mujahadah di sini adalah kalimatul adl, sebuah kalimat yang adil gitu. Adil inda sultani ja'ir, pada seorang raja-raja katanya. Sami itu Ustaz Aba Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala yaqul min zaini tahirihi bil mujahadah husnullahu sarairihi bil musyahadah. Allah Ta'ala. Nah, jadi orang-orang yang sudah melakukan sebuah bersungguh-sungguh pada torikot, misalkan pada jalan-jalan untuk ma'rifatillah, maka dia husnul hasanullahu sarairihi bil musyahadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihatkan rahasia-rahasia dari apa yang sudah Allah syariatkan gitu. So, lanjut ke, jadi lebih kepada dia mujahadah itu dia itu bersungguh-sungguh atas apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia setelah makam taubah itu di sini diterangkan oleh Imam Al-Qushairi, ada namanya al-aubah. Ada namanya ini al-mujahadah. Nah, setelah mujahadah ada namanya al-khalwat wal uzlah. Nah, tadi sudah taubat, dia bagaimana dia takhalli gitu, bagaimana dia takhalli an Allah gitu, bagaimana dia mengosongkan diri dari selain Allah, yaitu bertaubat, yaitu ar-ruju' min madmuman fihi ila mahmud fihi gitu. Yaitu kembali dari suatu hal yang tercela pada fi syar'i, pada pensyariatan, pada syariat, dan kembali kepada sesuatu yang terpuji gitu. Nah, maka dia masuk ke, setelah itu dia melaksanakan mujahadatun nafs, yaitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk di maqam tahalli. Dia sudah melaksanakan tahalli, dia berusaha mengisi diri dari hal-hal yang baik gitu, bil haqq gitu. Nah, masuk ke babul khalwat wal uzlah. Akhbarana Abul Hasan. Nah, jadi tadi kan sudah kita sampaikan khalwat dan uzlah ini dia masuk ke, dia bisa dikatakan mengosongkan, dia masuk ke tahalli dan khalli. Dia pada saat dia berkhalwat, dia beruzlah itu dia bisa dikatakan dia mencoba mujahadatun nafs untuk takhalli an masyillah gitu, untuk mengosongkan diri dari suatu yang mengosongkan dirinya sendiri kecuali pada Allah gitu. Jadi dia benar-benar mengisi dirinya itu terus berzikir kepada Allah. Jadi dia tidak mengingat hal-hal yang tidak penting untuk diingat gitu. Nah, maka di sini ada namanya khalwat dan uzlah. Uzlah itu merupakan jalannya untuk meraih khalwat, adalah
peristiwa perjalanan seorang sufi yang keluar dari sebuah kerumunan. Maka di sini ada sebuah kisah pada masa tidak terlalu lama ini di Mesir. Itu ada namanya Syekh Saleh Al-Ja'fari. Beliau merupakan seorang ulama yang karismatik pada masanya, seorang yang bisa dikatakan mutafannin, gitu. Seorang yang ahli pada banyak bidang ilmu. Jadi beliau sempat melakukan uzlah waktu itu pada masa tahun berapa ya? Tahun 1990. Beliau beruzlah, alasannya kenapa? Karena beliau capek melihat ikhtilat, pencampuran antara ikhtilat itu berbaur antara laki-laki dan perempuan gitu. Sering berbaur, maka Syekh Saleh Ja'fari, karena beliau sudah bisa dikatakan risih gitu melihat hal-hal tersebut, maka beliau beruzlah untuk berkholwat. Beliau mengasingkan diri. Nah, maka kholwat di situ dia mengosongkan diri. Maka di sini katakan al-kholwah sifatul ahli sofwah. Maka kholwat di sini merupakan sifat-sifat ahli sofwah. Wal uzlah min amarati waslah. Jadi kholwat di sini awal kali dikatakan kholwat itu pada ahli sofwah, pada masa yang kembali lagi ke cerita yang di awal, pada masa dinasti Umayyah pernah terjadi sebuah orang-orang yang berhura-hura gitu, mut'id dunia katanya, berhura-hura untuk mencari kenikmatan dunia gitu. Nah, maka di sini khalwat di situ dikaitkan dengan sifat-sifat ahli sofwah, sifat-sifat orang-orang pada masa itu yang mengasingkan diri dari hal-hal yang dianggap madbuman fi syar'i gitu, ila mahmud fihi. Maka di sini dia kembali lagi khalwat, mujahadah dan taubat di sini dia suatu hal yang berkaitan gitu. Pada tasawuf itu dia berkaitan satu sama lain. Ya, kembali lagi ke yang pertama, tahalli, takholi, dan tajalli. Nah, kembali lagi kita kan tadi sudah kita katakan uzlah, khalwat, tadi sudah kita sampaikan apa? Kita baca tentang bab taubat, uzlah, bab taubat, mujahadah, khalwat, dan uzlah. Maka di situ nanti ada namanya tajalli gitu. Tajalli itu bagaimana dia disingkap hijabnya antara dia dan Allah. Namun sebelum itu kita sedikit pembahasan ke bab zuhud dulu, zuhud dan warok. Nah, kita ke warok dulu. Nah, sekarang apa sih definisi dari warok? Kan sering kita dengar, oh ini orang ini warok gitu. Kalau dulu saya pribadi waktu di pondok terus saya bilang, oh ini jangan terlalu warok lah, yuk di sini ini. Apa itu warok sebenarnya? Sebenarnya warok itu apa sih? Nah, banyak dikaitkan dengan sifat-sifat yang sederhana gitu. Mereka warok itu secara definisi aslinya itu dia merupakan sesuatu yang at-tarku min husnil Islam al-mar'u tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi dia bagaimana meninggalkan sesuatu yang tidak ada artinya gitu. Misalkan ya contohnya as-sumtu nanti. As-sumtu dia diam itu merupakan sebuah, bisa dikatakan sebuah proses juga dalam tasawuf gitu. Bagaimana dia diam, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mintar kimala ya'nihi. Jadi dia itu dikatakan di sini Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW dari Abi Dzar mengatakan bahwasanya min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi dari hal kebaikan Islam itu adalah seislaman seorang itu, kebaikannya itu dinilai bagaimana dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya gitu. Qala Ustaz Imam radhiyallahu anhu, ammal wara fa innahu tarku syubhat. Ya, jadi kita katakan wara di sini merupakan sebuah kegiatan, sebuah mujahadah, sebuah ijtihad, itu usaha untuk meninggalkan tarku syubhat, meninggalkan sesuatu yang syubhat. Yang syubhat itu bisa kita katakan syubhat dalam hal makanan contoh saja. Syubhat dalam hal makanan itu contohnya seperti ini. Kita misalkan seorang sufi nih, jika menemukan sebuah makanan di jalan, dia tidak akan berani menyentuhnya. Subhat dia itu masih subhat, masih tidak diketahui gitu. Tidak diketahui pemiliknya siapa.
atau mungkin bisa dalam hal-hal yang seperti yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, al-wara' tarkul syubhat wa tarku ma la ya'nik. Jadi wara' itu bagaimana meninggalkan sebuah hal-hal yang bersifat syubhat dan hal-hal yang tidak ada gunanya gitu, layak nik, yang tidak memberikan suatu manfaat, tidak ada faedahnya lah. Nah, jadi ini masuk ke makamnya bisa dikatakan takhalli ya. Jadi dia mengosongkan diri lah dari hal-hal yang bersifat syubhat gitu. Nah, berkaitan dengan zuhud, kalau zuhud itu, nah sekarang dikatakan di sini oleh Imam Bushairi, zuhud itu memiliki 3 proses, tiga makam, 3 derajat gitu. Ada namanya zuhud min fil haram, ikhtilaf an-nas fil zuhud katanya. Fa minhum man qala az-zuhdu fil haram li'annahu al-halabah min qublillah ta'ala. Jadi nah sekarang sebelum masuk ke ada namanya nanti al-khas, dan ada namanya khasul khawas nanti. Ada zuhud yang biasa, ada nanti zuhud yang sampai-sampai dia mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh syariat gitu. Contohnya memakan daging. Daging itu kan halal, dalam hal syariat itu halal, tapi mereka para ulama sufi ini mengharamkan daging, tidak makan daging. Mungkin karena daging itu dapat dikatakan dapat memacu apa? Memacu adrenalin apalah gitu, untuk memacu syahwat lah bisa dikatakan gitu. Nah, jadi zuhud ini di sini pun kalau Ustadz Imam Abul Qasim Al-Qushairi, nah Imam Qushairi mengatakan bahwasanya ikhtilafan nas fi zuhud. Jadi makna zuhud ini pun ada perbedaan pendapat di sini. Nah, mulai masuk ke ntar Anda masuk ke kritik Imam Qushairi tentang orang-orang yang apa? Yang berzuhud secara penampilan doang gitu. Sampai dia menggunakan pakaian-pakaian robek, tapi senantiasa sifat huluknya itu tidak mereferentasikan dari sifat zuhud gitu. Nah, jadi ada zuhud fil haram kata li'anna al-halal mubah min qubulillah ta'ala fa idza an'ama Allahu 'ala 'abdihi bima bi syukri wa fatarakahu lahu bi ikhtiyarihi la yuqaddimu ala imsakihi lahu bihaqqi idnihi. Jadi zuhud fil haram itu sebagaimana yang kita lihat, dia zuhud, dia merupakan zuhud fil haram. Dia mengatakan yang halal itu, yang dihalalkan oleh syariat itu, dia istilahnya gini, dia analoginya gini, dia memakan daging, tapi dia tidak pokoknya tidak memakan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Ya, ini merupakan zuhud yang biasa lah. Ya, anal halal mubah katanya. Bahwasanya hal-hal yang halal mubah min qubulillah itu dia semua hal yang halal itu yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti makan daging sapi dan lain sebagainya. Nah, fa idza an'ama Allahu 'ala 'abdihi bima min halal wa ta'buduhu bisyukr, maka dia senantiasa bersyukur gitu. Fatarakahu lahu bi ikhtiyari, maka dia meninggalkannya itu merupakan sebuah pilihannya. La yuqaddimu 'ala imsakihi lahu haqqi bi idnihi. Jadi dia ala imsaki, imsak itu bisa dikatakan berpuasa, karena berpuasa sendiri diambil dari kata imsak. Imsak itu sebenarnya kita bisa dengar kan, oh waktu imsak sudah tiba, itu maksudnya waktu puasa sudah tiba, Imsak itu menahan diri, bisa dikatakan at-tanakul. Imsak itu at-tanakul minasyahwati, berpindah diri an syahwat, berpindah diri dari syahwat gitu. Jadi dia berpindah diri dari syahwat perut, syahwat. Kalau dalam puasa bisa dikatakan begitu. Nah, maka dikatakan di sini wa minhum man qala az-zuhdu fil haram wajibun, maka zuhud pada hal-hal yang bersifat haram itu merupakan suatu hal yang wajib. Maaf, interupsi sedikit, Mas Ilham, waktunya tinggal 10 menit ya. Kalau kita selesaikan di 10 menit. Oke. Nah, jadi salah satu beberapa ulama mengatakan bahwasanya zuhud fil haram itu, zuhud pada hal-hal yang haram itu, bahwasanya meninggalkan dirilah dari hal-hal yang tarku syubhat, itu tarku ma la ya'nihi atau tarku mal haram fi syar'i, meninggalkan suatu hal yang haram dalam syariat itu merupakan suatu yang wajib. Adapun meninggalkan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalkan memakan daging, seperti memakan dan lain sebagainya lah, seperti berpakaian menghias diri,
maka dia fadilah, sebuah keutamaan gitu dikatakan di sini. Fa inna iqlal mal wal 'abdu sabir fi halatin radha bima qasama Allah taala lahu qani'un bima yu'tihi. Qani'un, bagaimana dia qanaah gitu. Dia cukup, merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya selipkan sedikit perkataan dari Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya tentang perihal takwa. Sering kita dengar pasti kan, at-taqwa wa al-khaufu minal jalil wa amalu bit tanzil wa ridha bil qalil wal istidad ila yaumi rahil kan. Bagaimana takwa di situ? Takwa itu direpresentasikan dalam 4 hal ini, itu sudah bisa dikatakan jami' mani, sudah mencakup keseluruhan dari sifat takwa ini. Bagaimana dia? Yang pertama al-khaufu minal jalil, bagaimana dia merasa takut. Nah, masuk taubat di situ. Masuk dalam hal tadi kan taubat. Al-khaufu minal jalil. Nah, jadi kembali lagi sedikit lagi ya. Tasawuf itu dia itu untuk orang-orang yang alergi dengan tasawuf itu sebenarnya dia sudah melaksanakan apa yang sudah dalam hal ilmu tasawuf gitu. Dia sudah melaksanakan itu, tapi dia mungkin hanya melihat ampasnya saja, tidak melihat esensi dari tasawuf itu. Mungkin makanya dia sampai mengharamkan itu, tasawuf itu haram. Itu kembali lagi ke berapa realitas pada masa ini gitu yang alergi sekali dalam tasawuf. Padahal dia sendiri sedang, kalau kita lihat dari ilmu-ilmu yang diajari kata tasawuf, dia itu sedang melaksanakan hal itu padahal. Nah, sekali lagi tadi al-khaufu minal jalil, bagaimana ia takut, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dia masuk tahalli, bagaimana dia mengosongkan diri, tahaliman an masyaallah. Dia itu mengosongkan diri dari hal yang tidak berkaitan dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah gitu. Jadi dia memenuhi lisannya dengan zikir, ya, tahalli, dia masuk tahalli, mengisi dirinya dengan suatu yang kebaikan, dia bersedekah, berzakat dan sebagainya, melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sunnahnya Nabi SAW. Nah, maka dari situ al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil, dan bagaimana kita mengerjakan semua hal yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu masuk ke wal amalu bit tanzil wa ridha bil qalil. Nah, masuk ke tadi zuhud dan wara, di situ dimasuk di definisi yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya ar-ridha bil qalil, bagaimana dia ridha walau dengan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu qani, itu qanaah atas apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak selalu melihat wah orang ini kok kaya banget, saya kok rezekinya gini-gini amat. Nah, kayak gitu. Qanaah, merasa cukup atas pemberian Allah walaupun bil qalil, walaupun dia pemberian itu bisa dikatakan kecil gitu. Kita senantiasa bersyukur. Nah, masuk dia di bab zuhud dan wara. Waridha bil qalil wal istidad ila yaumir rahim. Dan dia bagaimana bersiap diri untuk melaksanakan hari perpindahan rohil, perpindahan antara itu hari maut, kematian gitu. Bagaimana kematian menjemput, bagaimana bersiap diri dalam hal itu. Nah, ini sedikit lagi nih, sedikit terakhir nih, perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya az-zuhdu ala talati aujuh. Ya, zuhud itu ada tiga poros gitu. Ada yang tarkul haram, ya sebagaimana biasa meninggalkan sebuah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada zuhdul awam, dan itu dikatakan dengan zuhdul awam, yang zuhud yang umum gitu. Wa tarkul fudul min halal, meninggalkan sesuatu hal-hal yang bersifat halal, yang dihalalkan dalam syariat tapi ditinggalkan gitu. Seperti misalkan berhias diri, misalkan dia tetap menggunakan pakaian, tidak menggunakan pakaian yang indah gitu. Dia tidak lebih kepada ya sudahlah, dunia ini hanya sebagai wasilah saja gitu. Ya tidak serta-merta berarti aruhuban min dunia, min waqil hayati dunia, seperti yang di awal tuh katakan aruhuban, anna tasawuf laisa aruhuban min waqil hayati dunia, katanya. Maksudnya tasawuf itu ditingkatkan lagi, bukan berarti melepas diri dari hal-hal duniawi gitu. Ya, dia tidak jadi dia tidak berarti dia itu melepas diri dari kehidupan kenyataan dunia itu seperti ini. Dia tidak berarti begitu. Bahwasanya tasawuf itu anna tasawuf wasilatun la ghayatun. Bahwasanya tasawuf itu merupakan wasilah, kembali lagi merupakan wasilah, media gitu, untuk bagaimana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya.
dan dia bukan merupakan goyah, bukan merupakan tujuan gitu. Misalkan tujuannya, oh saya mau menjadi seorang sufi, nah gitu. Itu bukan merupakan sebuah representasi dari sufi gitu. Seorang yang bilang, oh saya mau ingin mencapai. Nah, untuk makom dan ahwal, makom derajat-derajat itu tidak di sini. Makanya dalam kitab Salah Al-Bushairiyah ini tidak menyampaikan makom yang pertama dan yang kedua. Cuman tadi awal doang mengatakan bahwasanya makom yang pertama itu adalah taubah. Nah, makom yang selanjutnya itu dia sampaikan kenapa? Karena di sini lebih kepada teori. Kembali lagi, an-tasawuf min riyadhatil badaniyah merupakan sebuah hal yang lebih kepada bukan teori, apa namanya ya? Di lain dari teori itu merupakan sebuah apa sih istilahnya, bukan teori lah, bukan merupakan teori, praktik. Nah, tasawuf ini merupakan praktik, maka ya kita mengetahui makom-makom itu dari mursyid. Nanti ada namanya mursyid, seorang yang mursyid itu yang memberikan mursyid, ada nanti namanya mursyid torikoh, ada banyak torikoh nanti di tasawuf itu torikoh untuk mencapai sebuah goyah, mencapai ma'rifatullah, ya ada namanya mursyid. Nah, jadi dari mursyid itu kita ketahui makomnya. Jadi dia tasawuf ini bukan hal yang bisa kita dapatkan hanya dengan membaca retorika atau teori dari kitab-kitab, tapi kita langsung mulazamah dengan syekh gitu. Kita berdekat dengan syekh, kita biarkan kita di sini ada banyak toriko, ada namanya toriko. Jadi ada banyak macam cara untuk mencapai ma'rifatillah. Nah, ya dari yang zuhud yang terakhir itu zuhud khawasul khawas gitu. Zuhud khawas namanya tadi itu. Nah, adapun zuhud khawasul khawas itu dia di sini dikatakan tarkul mayashkul abdi anillahi ta'ala. Jadi dia benar-benar bisa dikatakan zuhudul anifin. Dia meninggalkan semua. Jadi dia meninggalkan semua hal ini dalam tingkatan zuhud gitu ya, dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia meninggalkan semua yang benar-benar difokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Nah, di sini dimaksudnya zuhudul arifin. Mungkin hanya itu saja. Nanti ada namanya bab asumtu, bagaimana bab diam. Diam itu dicakup juga dalam tasawuf, ada pembahasannya, cuman kayaknya yang cukup. Jadi tadi kembali lagi nataijnya, conclusionnya. Jadi dalam yang udah kita bahas tadi itu adalah bab yang pertama, bab taubat. Jadi taubat itu memiliki 3 step, ada 3 macam. Ada namanya taubatnya yang seperti kita, bagaimana kita bertaubat, mohon ampun dari mohon ampun setelah kita melakukan dosa. Kita mengetahui diri kita melakukan dosa, kita bertobat. Dan ada namanya inabah. Inabah ini biasa taubat yang dilakukan oleh para wali gitu, wali Allah dan para orang wali lah. Dan ada namanya al-aubah. Al-aubah ini merupakan taubatnya taubat yang dilaksanakan oleh para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Oh ya, tadi mujahadah dan terakhir tadi kita bahas tentang zuhud, waro dan khalwat dan uzlah. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri Mas Ilham telah menyampaikan materi yang cukup padat dan rapat sekitar 40-an menit. Nah, sekarang di sisa-sisa waktu ini saya akan memberikan waktu sepenuhnya kepada teman-teman untuk berdiskusi secara asik. Silakan. Mungkin apakah ada pertanyaan ataukah pendapat tentang materi yang disampaikan pada malam hari ini. Karena mengingat memang tasawuf ini sendiri seperti belantara hutan yang sangat luas ya, ketika kita kaitkan dengan realitas kekinian, di mana memang ada sebuah tesis di dalam diskursus keilmuan misalnya, yang menurut saya lumayan tergesa-gesa menghipotesakan bahwa terdapat tidak terlalu signifikansi si tasawuf ini bagi
pemecahan masalah kekinian karena cenderung menarik diri dari permasalahan real di masyarakat. Nah, itu menjadi salah satu PR dan kalau kita lihat di Indonesia pun memang diperlukan karena tasawuf itu sendiri kalau tidak salah pembacaan saya itu memberikan warna atau menghidupkan, memberikan nyawa dari atau membasahkan ritus agama yang kering dalam tanda kutip yang selama ini banyak terjadi di masyarakat modern terutama ya. Mungkin itu hanya sekedar pemantik dari saya untuk teman-teman berdiskusi. Silahkan waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Bisa langsung mengangkat tangan ya dengan